Pagi Bapak Ibu. Pagi Suster. Salam jumpa lewat Zoom. Itu mana? Pagi Suster. Selamat pagi Suster, Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Shalom. Assalamualaikum. Pagi semua. Dari sini yang ini jangan dibaca. Oke. Oke Pak. Pukul 10 lewat 11 lewat 1 menit. Oke, kita mulai. Peserta yang hadir termasuk Bapak Ibu Guru dan Suster 95. Oke. Terima kasih. Selamat pagi Suster, Bapak Ibu Guru dan seluruh orang tua murid kelas 6 SD Karitas Santo Stefanus. Terima kasih atas kehadirannya dalam pertemuan virtual ini melalui Zoom di acara sosialisasi pemaparan mengenai ujian sekolah yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Karena pentingnya acara, mohon perhatian Bapak Ibu semua dengan memastikan terlebih dahulu untuk mematikan mic pada settingan handphone atau laptopnya agar tidak ada suara yang mengganggu. Baik, terima kasih. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Suster Anet. Sekaligus nanti kita membuka dengan menyanyikan Indonesia Raya yang juga akan dipandu oleh Suster Anet. Kepada Suster Anet, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Victor. Suster dan Bapak Ibu yang terkasih, marilah sebelum kita memulai acara pertemuan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita mohon rahmat dan berkat dari Tuhan sendiri dengan doa pembuka, dan doa akan saya pimpin secara Katolik. Untuk yang berkeyakinan lain silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan rahmat yang Engkau berikan bagi kami, terlebih rahmat kesehatan dan kehidupan. Tuhan Yesus, pada kesempatan yang baik ini kami berkumpul melalui Zoom ini untuk mengadakan rapat yang cukup penting, khususnya di dalam persiapan ujian sekolah anak-anak kami yang tercinta kelas 6. Kami juga akan membahas sebuah keputusan-keputusan yang penting untuk perkembangan sekolah dan anak didik kami ini, yang menentukan masa depan mereka. Untuk itu, kami mohon berkat-Mu, juga Engkau turunkan Roh Kudus-Mu untuk menerangi akal dan budi kami, menyertai kami di dalam mengambil banyak keputusan pada rapat pada hari ini. Terima kasih Tuhan, semoga Engkau menyertai kami dari awal hingga akhir perjalanan rapat ini. Semoga rapat ini berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santo Stefanus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekarang marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di
sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, negeriku, bangsaku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya, Indonesia merdeka, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Mama yang kecepatan. Terima kasih. Bukan ya. Udah. Maaf. Baik, terima kasih Suster Anet yang sudah mengawali kegiatan sosialisasi hari ini dengan berdoa dan memandu menyanyikan Indonesia Raya. Saya sekali lagi juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang baru hadir maupun yang sudah hadir. Apakah suara saya jelas ya? Semua Jelas, sudah, Pak. mudah-mudahan kita semua sehat sehingga bisa mengikuti acara pada hari ini dengan sehat juga, dengan gembira, dengan penuh perhatian, sehingga bisa bermakna untuk anak jelas ya, putra-putri kami. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan runtutan acara pada hari ini, yaitu berikutnya nanti ada sambutan dari Kepala Sekolah, Suster Maria Amanda. Berikutnya nanti ada sosialisasi ujian sekolah, dan nanti juga ada serba-serbi. Berikutnya nanti juga ada sosialisasi PPDB dari SMP Karitas. Selamat datang kepada panitia PPDB SMP Karitas yang diwakili oleh Bu atau Miss Yudit. Ada ya, Miss Yudit ya. Dan berikutnya nanti kita buka sesi tanya jawab sebanyak 3 pertanyaan. Wah, mudah-mudahan nanti bisa kita ikuti sampai akhir. Berikutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah Suster Maria Amanda FCH. Suster, pada Suster Amanda dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Victor atas waktunya. Apakah suara saya bisa terdengar jelas? Sangat jelas, Bu. Suster. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, para orang tua kelas 6 tahun ajaran 2021 yang saya hormati dan saya cintai. Selamat pagi semuanya, salam sehat untuk kita semua. Pagi, Suster. Pagi, Suster. Terima kasih atas kehadirannya, walaupun kita tidak dapat bertemu langsung, setidaknya kita secara virtual bisa bertatap muka pada kesempatan ini. Ini adalah suatu anugerah yang luar biasa dari Tuhan, di mana kita juga masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan bisa menikmati kehidupan untuk mendampingi anak-anak kita sampai saat ini, dan tentunya kita berharap dan mohon pada Tuhan supaya kita tetap dapat mendampingi anak-anak kita sampai nanti mereka bisa mandiri dan bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Baik cita-cita
anak-anak kita, orang tua, dan juga sekolah juga mempunyai cita-cita terhadap anak-anak kita. Tentunya supaya mereka dapat berhasil dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih, untuk pertemuan ini, walaupun di tengah kesibukan mungkin, walaupun masa pandemi, saya yakin Bapak Ibu juga mencari-cari waktu untuk menyempatkan diri mengikuti kegiatan ini yang sungguh ini juga penting bagi kita bersama, supaya kita mempunyai satu langkah untuk membimbing anak-anak kita menuju yang terbaik. Maka pada kesempatan ini nanti akan disampaikan persiapan-persiapan apa yang akan kita lakukan menjelang di akhir tahun pembelajaran anak-anak kita kelas 6 angkatan ini. Memang angkatan ini dengan angkatan yang tahun kemarin ini adalah angkatan yang luar biasa. Dan kita tentunya tetap berharap tetap bersemangat walaupun situasi yang mungkin kurang mendukung kita. Tapi semuanya pasti ada maknanya. Dan itulah salah satu mungkin cara Tuhan supaya kita juga mempunyai perubahan-perubahan yang lebih baik. Walaupun selama ini kita juga sudah ada perubahan-perubahan, tetapi mungkin ada sesuatu yang lebih baik lagi. Dan semuanya akan menjadi indah nantinya. Maka pada kesempatan ini juga, saya tidak akan panjang lebar, saya hanya akan sedikit memberi gambaran persiapan-persiapan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita. Tentunya yang perlu kita siapkan adalah persiapan fisik dan persiapan rohani bagi anak-anak kita, bagi kita bersama sebagai orang tua, dan bagi kami para bapak ibu guru yang ada di sekolah. Lalu persiapan fisik itu persiapan fisik yang bagaimana yang harus kita persiapkan untuk menghadapi akhir tahun pembelajaran ini. Salah satunya adalah kita tetap menjaga kesehatan tubuh kita. Karena tanpa adanya tubuh yang sehat, maka kita tidak akan mampu untuk berbuat lebih banyak. Yang utama adalah kesehatan diri kita. Saat ini kita tetap, walaupun vaksin sudah mulai beredar, tapi kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Di rumah ataupun kalau ketika Bapak, Ibu guru dan anak-anak keluar dari rumah. Tapi yang utama adalah kesehatan itu, kebersihan, dan juga tetap kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mendukung untuk kesehatan kita. Selain itu, juga persiapan yang perlu kita lakukan adalah, kalau tadi sudah kesehatan, pendalaman materi yang Bapak Ibu guru sampaikan kepada anak. Memang sudah dimulai, tetapi mari kita juga tetap bersemangat untuk mendampingi anak-anak kita. Yang kedua adalah persiapan rohani. Karena kita ini kan juga tergantung pada Tuhan. Kita bisa berusaha, Tuhan yang akan menentukan. Maka persiapan rohani untuk menghadapi segala sesuatu juga perlu kita lakukan. Terutama ketika kita akan saat-saat ini sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian kelulusan anak-anak kita yang nanti akan masuk ke jenjang berikutnya. Supaya mereka juga bukan hanya secara fisik, secara kognitifnya siap, tetapi juga secara rohani mereka juga siap. Maka program sekolah untuk persiapan menghadapi ujian secara rohani, persiapan rohaninya adalah kita mengadakan tridium bagi anak-anak kita kelas 6. Tujuannya apa?
supaya anak-anak itu lebih tenang. Kita mempersiapkan hati, pikiran anak-anak kita supaya tenang. Masuk di dalam doa-doa dan kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan bersikap tenang kita mampu mendengarkan suara Tuhan. Maka langkah kita juga akan seiring. Kita berusaha, Tuhan akan memberikan karena kita tetap berpaut kepada Tuhan. Maka kami mohon dengan sangat kepada anak-anak, terima kasih juga anak-anak yang sudah ikut mendampingi papa mamanya pertemuan ini sehingga kita bisa dengan mudah mendapatkan informasi dari sekolah, bukan hanya papa mama sendiri, tapi anak-anak juga mendapatkan sehingga dapat bekerja sama bahwa anak-anak nanti ketika kegiatan Tridium, anak-anak harus mengikuti. Walaupun nanti akan dilaksanakan secara virtual, tapi anak-anak diharapkan untuk mengikuti kecuali kalau memang benar-benar tidak bisa mengikuti karena sakit. Tapi tentunya kita tidak berharap itu. Dan kami berharap bahwa sampai nanti pun, sampai kapanpun, kami berharap bahwa anak-anak dan Bapak Ibu memperoleh kesehatan yang baik. Sehingga kita dapat melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan bersama. Dan mari kita bersama-sama untuk melihat apa sih persiapan-persiapan lain yang pihak sekolah siapkan untuk menghadapi kegiatan akhir tahun pembelajaran ini. Nanti akan disampaikan oleh panitia kapan akan dilaksanakan ujian, kapan akan dilaksanakan untuk persiapan-persiapan pelepasan ataupun yang lain. Nanti panitia akan menyampaikan jadwal-jadwal kegiatan untuk anak-anak kita kelas 6. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Kita tetap mohon Tuhan supaya pertemuan ini berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup untuk tetap mendampingi anak-anak kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih pada Suster Maria Amanda yang sudah memberikan kata sambutannya. Berikutnya adalah sosialisasi atau pemaparan teknis ujian sekolah yang akan disampaikan oleh panitia, terutama Ibu Tika sebagai Ketua Panitia dan Mr. Damas. Pada Bu Tika dan Mr. Damas, persilakan. Terima kasih Pak Victor atas waktu yang diberikan kepada kami. Selamat pagi, Suster, Bapak, Ibu, Guru, dan Bapak, Ibu, orang tua siswa kelas 6. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Pagi Bu Tika. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Salam Bu. sehat untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Baik, kami dari Panitia Ujian Sekolah akan menyampaikan beberapa informasi. Seperti yang sudah disampaikan oleh Suster Amanda, bahwa anak-anak butuh persiapan secara fisik dan rohani. Salah satunya adalah dengan mengikuti tryout. Tryout ini atau uji coba ujian akan kita laksanakan 2 kali pada bulan Maret dan bulan April. Untuk jadwal di bulan April, silakan Mr. Damas. Oke, untuk jadwal di bulan April kita akan mulai pada tanggal 13 April sampai dengan tanggal 16 April. Dengan 4 mata pelajaran, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA.
Tentunya tadi juga sudah disampaikan bahwa anak-anak juga membutuhkan persiapan secara rohani. Untuk itu sekolah mengadakan kegiatan berdoa bersama yang kita sebut dengan Triduum yang akan dimulai pada tanggal 20 April sampai tanggal 22 April di pagi hari, mulai pukul 7:30 pagi sampai dengan 8:30. Karena sudah dipersiapkan secara fisik, secara akademik, dan secara rohani, maka anak-anak tentu sudah siap untuk mengikuti ujian. Jadwal ujian dari sekolah adalah jadwal ujian akan dimulai hari Jumat tanggal 23 April untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Pada saat pelaksanaan ujian dimulai pukul 8 dan diakhiri hari Kamis tanggal 6 April 2021 dengan mata pelajaran PLB. 6 Mei kali ya? 6 Mei. 6 Mei, ya 6 Mei. Maaf, terima kasih koreksinya. Tentang teknis pelaksanaan ujian. Iya. Nanti untuk jadwal akan kami bagikan dalam bentuk surat edaran supaya Bapak Ibu lebih bisa disimpan dengan rapi. Saya lanjutkan untuk teknis pelaksanaan ujian. Tahun pelajaran 2000-2001 ini anak-anak akan mengikuti ujian secara daring. Jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, maka ada beberapa teknis yang harus kami jelaskan. Yang pertama, link Zoom akan dibagikan 1 hari sebelum pelaksanaan ujian. Kedua, wajib mengganti nama akun Zoom dengan format kelas, _ nomor absen, _ nama panggilan. Yang ketiga, link Zoom akan dibuka oleh panitia pada pukul 7.30. Anak-anak wajib join paling lambat 15 menit sebelum ujian dimulai. Tadi ujiannya dimulai pukul 8, jadi anak-anak paling lambat bergabung di Zoom pukul 7.45. Nomor 4, pelaksanaan ujian wajib mematikan mikrofon. Kelima, selama pelaksanaan wajib menyalakan video atau kamera. Keenam, link soal akan dibagikan oleh panitia melalui Google Classroom. Ketujuh, jika mengalami kendala saat pelaksanaan ujian berlangsung, Bapak, Ibu, anak-anak, silahkan menghubungi Mr. Damas. Berikutnya, tata tertib pelaksanaan ujian untuk peserta ujian. Yang pertama, peserta ujian sekolah memasuki ruang virtual ujian 15 menit sebelum ujian dimulai. Ini paling lambat 15 menit sebelum ujian dimulai. Kedua, peserta ujian sekolah yang terlambat hadir dalam ruang virtual ujian diperkenankan mengikuti ujian sekolah setelah mendapat izin
dari pengawas ruang virtual tanpa diberi perpanjangan waktu. 3. Peserta ujian membuka video dan menampilkan wajah selama ujian berlangsung. Keempat, peserta ujian sekolah wajib mengisi daftar hadir melalui link yang disediakan oleh panitia. 5. Peserta ujian sekolah mengisi identitas pada dokumen ujian secara lengkap dan benar. Untuk jika peserta ujian mengalami kesulitan, saat ini peserta ujian boleh bertanya dengan menyalakan mikrofon. Keenam, peserta ujian yang memerlukan penjelasan saat pengisian identitas pada dokumen ujian dapat bertanya kepada pengawas ruang. Nah, karena ini belum waktunya mengerjakan soal, anak-anak diperbolehkan untuk menyalakan mikrofon. Peserta ujian sekolah mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ujian dimulai. Tanda waktu ini nanti akan diberikan oleh pengawas ruang. Kedelapan, selama ujian sekolah berlangsung, peserta hanya dapat meninggalkan ruang virtual ujian dengan izin pengawas ruang. Karena ini sudah mengerjakan soal, maka anak-anak jika ingin pergi ke toilet atau izin untuk minum, diperbolehkan menulis pada kolom chat. 9. Peserta ujian sekolah di satuan pendidikan, maksudnya di sekolah, diperbolehkan meninggalkan ruang ujian setelah membaca soal dan tidak kembali sampai waktu ujian berakhir dinyatakan telah selesai mengikuti ujian sekolah pada mata pelajaran terkait. Peserta ujian sekolah di satuan pendidikan yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu berakhir dipersilahkan meninggalkan ruang virtual ujian. Dalam satu mata pelajaran, untuk mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, kami memberikan waktu 120 menit. Kami sangat berharap anak-anak bisa menggunakan waktu itu semaksimal mungkin, sehingga nanti hasil yang didapatkan juga akan lebih maksimal. Peserta ujian sekolah berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda waktu berakhir. Tanda waktu ini juga akan ditandai dengan pengawas ruang. Pengawas ruang akan memberikan informasi. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya untuk tata tertib. Kita tahu bersama bahwa memang prestasi itu sangat penting. Namun untuk pendidikan karakter juga jauh lebih penting. Jadi kami mohon untuk kerjasama Bapak Ibu dalam ujian sekolah untuk tahun pelajaran ini. 12. Selama ujian sekolah berlangsung, peserta dilarang: A. Menanyakan jawaban soal kepada siapapun. B. Bekerja sama dengan orang lain. C. Menerima bantuan orang lain dalam menjawab soal. D. Digantikan orang lain. E. Membuka laman lain
selain laman ujian. 13. Peserta ujian sekolah yang melanggar tata tertib ujian diberi peringatan atau teguran oleh pengawas ruang ujian dan dicatat dalam berita acara pelaksanaan ujian sebagai satu bahan pertimbangan kelulusan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengikuti ujian. Yang pertama, kami mohon Pak Ibu, orang tua, serta anak-anak selalu memastikan baterai, laptop, ataupun perangkat lain yang digunakan dalam keadaan full. Yang kedua, anak-anak wajib menggunakan nomor ujian. Urut nomor peserta akan panitia kirim ke Google Classroom. Nomor ujian ini berbeda dengan nomor ujian yang digunakan saat ujian praktek. Jadi nanti kami kirimkan. Selanjutnya untuk penjelasan foto akan dijelaskan oleh Mr. Damas. Baik, terima kasih Ibu Tika sudah menyampaikan mengenai tata tertib. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Pak Suster yang hadir dan anak-anak sekalian. Selamat pagi, Mr. Dama. Ya, selamat pagi, terima kasih. Seperti yang sudah kita ketahui, Bapak Ibu kemarin dari sekolah sudah memberikan surat edaran ya, Bapak Ibu mengenai foto ya. Jadi kami dari pihak sekolah akan mengadakan pemotretan ya, foto untuk ijazah minggu depan di tanggal 23 sampai dengan 24 Maret. Dan kemarin juga Bapak Ibu Wali kelas juga sudah menyampaikan juga ya bahwa kemarin dari sekolah juga memberikan link dalam bentuk Google Form, yaitu persetujuan apakah Bapak Ibu bersedia atau tidak bersedia jika foto di sekolah. Dan sudah sempat saya cek tadi untuk form persetujuan foto, kebanyakan Bapak Ibu semuanya bersedia untuk berfoto di sekolah minggu depan. Tapi ada beberapa Bapak Ibu mungkin yang belum mengisi ya form tersebut. Jadi nanti kami dari panitia akan mendata lagi untuk Bapak Ibu yang belum mengisi form persetujuan foto ijazah. Baik, di sini Bapak Ibu semuanya, saya akan menyampaikan sedikit mengenai ketentuan foto yang akan kita laksanakan di sekolah. Ya, dan tentunya untuk foto karena ini akan digunakan untuk ijazah, jadi minggu depan ya, anak-anak dimohon untuk menggunakan seragam putih dasi. Ya, atas bawah putih ya. Jadi seragam hari Senin dengan memakai dasi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu serta anak-anak silakan datang sesuai waktu yang ditentukan. Jadi untuk waktunya ini di tanggal 23 sampai 24 nanti aja ya Pak. Detailnya nanti dari panitia akan menyampaikan ya di hari Senin, karena kita lihat ada beberapa Bapak Ibu yang belum mengisi form persetujuan foto kemarin. Kemudian nanti saat tiba di sekolah, nanti dari panitia akan memberikan daftar hadir. Jadi nanti anak-anak ya silakan untuk mengisi daftar hadir untuk foto ijazah. Kemudian nanti anak-anak silahkan untuk menunggu giliran foto
pada tempat yang sudah disediakan di sekolah. Jadi nanti kami dari pihak sekolah akan menyediakan tempat khusus untuk foto. Kemudian ya, untuk anak-anak yang mungkin ya, memakai kacamata, nanti pada saat foto, ya, sesi foto, silakan untuk kacamatanya dilepas. Dan yang terakhir, setelah sesi foto, ya, setelah anak selesai foto nanti dimohon Bapak Ibu serta putra-putrinya silakan untuk langsung pulang karena sekarang masih dalam keadaan pandemi ya, jadi kita mengantisipasi supaya tidak ada hal yang tidak kita inginkan nanti ya. Baik, untuk ketentuan seperti itu dan yang lainnya di surat edaran mungkin Bapak Ibu sudah baca ya. Ketentuan lain seperti saat berada di sekolah, yaitu anak-anak serta Bapak Ibu yang nanti akan mendampingi silahkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, diantaranya dengan memakai masker, dan mungkin alangkah lebih baik jika dilengkapi dengan face shield ya. Dan nanti dimohon untuk selalu mencuci tangan saat berada di area sekolah dan menggunakan hand sanitizer. Nah, nanti mungkin akan disediakan dari sekolah. Baik, untuk selanjutnya. Nah, berdasarkan form kemarin, ya, form persetujuan foto, ya ada beberapa Bapak Ibu yang tidak bersedia untuk foto ya di sekolah. Jadi kami dari pihak sekolah juga memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang tidak bersedia untuk agar putra-putrinya berfoto di sekolah. Jadi Bapak Ibu boleh foto ya di luar atau di studio. Nah nanti tapi ada ketentuannya juga jika Bapak Ibu ingin foto di luar sekolah. Jadi untuk ketentuan fotonya sendiri, yaitu foto background harus berwarna merah. Kemudian memakai seragam putih hari Senin dan berdasi. Dan jangan lupa nanti Bapak Ibu ingatkan juga untuk putra-putrinya saat berfoto untuk kacamatanya dilepas. Kemudian alis dan telinga harus terlihat, harus jelas ya, jadi mukanya harus terlihat jelas karena ini untuk foto ijazah. Kemudian rambut nanti juga harus disisir rapi supaya terlihat bagus. Nah, kemudian untuk foto nanti yang Bapak Ibu yang ingin berfoto di studio atau di tempat lain di luar sekolah, nanti untuk file fotonya tolong disimpan nanti karena harus dikirimkan kepada mungkin panitia ya Bu Tika ya. Mungkin nanti lewat Google Drive atau platform yang lain. Ya, dan untuk fotonya sendiri ya, karena bentuknya digital, jadi fotonya harus dalam bentuk format JPEG atau JPEG. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin untuk teknis pelaksanaan foto, jadi gambarnya seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk detail selanjutnya nanti kita akan infokan lagi di hari Senin. Dan untuk form persetujuan foto bagi Bapak Ibu yang mungkin lupa atau belum mengisi, silahkan segera diisi. Kami tunggu sampai hari Senin ya, atau hari Minggu Bu Tika. Sampai hari Senin Bapak Ibu ya terakhir. Mungkin seperti itu saja Bapak Ibu, sekian ya, dari saya. Terima kasih. Bu Tika, silakan. Terima kasih Mr. Damas. Demikian Bapak Ibu penjelasan dari panitia. Acara dapat dilanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tika dan Mr. Damas yang sudah memaparkan bagaimana teknis pelaksanaan ujian, tata tertib, dan sebagainya, dan juga mengenai teknis pelaksanaan foto, baik di sekolah maupun di rumah. Mungkin ada yang bertanya-tanya bagaimana teknisnya, bagaimana syarat foto yang seharusnya untuk nanti diserahkan bagi yang tidak bisa ke sekolah.
Oke, berikutnya kita lanjutkan ke acara serba-serbi yang akan dibawakan oleh Ibu Juni dan Ibu Bina. Kepada Ibu Juni, dipersilakan. Terima kasih Pak Victor. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Terima kasih atas segala perhatian, atas segala kerjasamanya di dalam mendampingi anak-anak kita untuk mengikuti ujian. Kami mohon dukungan, semangat, dan doa dari Bapak Ibu semua. Semoga anak-anak bisa mengikuti ujian dengan sebaik-baiknya dan semua pada saat ujian dalam keadaan yang sehat. Dan Bapak Ibu yang mendampinginya pun juga dalam keadaan sehat. Nah, Bapak Ibu, kami akan menampilkan kisi dulu. Ya. Maaf Bu Juni, suaranya Bu Juni. Suaranya masih di Jadi mute Bu Juni. Oh, sudah Bu. Ke-mute lagi Bu. Masih ke-mute. Oke, sudah Bu Juni. Masih di mute lagi Bu Juni. Kepencet. Ah, sip. Ya. Jadi kami akan menyampaikan materi tentang bahasa Indonesia. Ya. Materi ini diambil dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Tetapi anak-anak tidak usah belajar semua bukunya yang kelas 4 sama kelas 5, kelas 6 semua. Jadi nanti kita lihat di kisi-kisi. Jadi belajarnya supaya mengarah pada materi tertentu. Nah, misalnya ini bahasa Indonesia dibagi menjadi lingkup materinya, yaitu membaca non-sastra, kemudian membaca sastra, yang ketiga menulis terbatas, dan yang keempat yaitu ini kata, frase, kalimat, paragraf, ejaan, dan tanda baca. Ini materi yang ada di kelas 4, 5, 6. Nah, nanti akan ini kelas 6 sekarang sedang mempelajari yaitu informasi, ya. Informasi sastra, ya, atau sastra kita pelajari. Nah, di pelajaran tambahan juga akan diberikan nanti selain pelajaran tambahan karena kita sudah selesai PAS, semua materi pelajaran itu dipersiapkan untuk mempersiapkan ujian nanti. Jadi kita akan mengingatkan kembali anak-anak materi kelas 4, 5, ya. Informasi, yaitu informasi tersurat. Anak-anak ini sudah tahu informasi tersurat itu apa, sebagainya ya. Kemudian antonim, sinonim. Ini anak-anak harus tahu, nanti latihan. Antonim itu apa, sinonim itu apa, nanti kita berikan latihan. Ya. Kemudian unsur teks, kalimat utama, kalimat penjelas. Ini anak-anak juga sudah diajarkan menentukan kalimat
utama, kalimat penjelas. Ya, ada suatu teks. Kalimat utamanya yang mana? Kalimat penjelasnya. Ya. Ini anak-anak juga sudah sering latihan. Makna kata atau istilah. Jadi ada kata-kata, kemudian artinya apa. Jadi ada bacaan atau kalimat dulu. Nah, arti dari kata itu apa. Nah, nanti akan diajarkan anak-anak. Jadi kalau tidak ada kamus, jadi dia akan memperkirakan masukkan dalam teks kalimat. Kemudian yang non sastra ya nih ya Bapak Ibu, makna tersirat. Tersirat itu tidak tertulis, ya. Nah ini bisa nanti menggali informasi, ya. Kemudian pernyataan sesuai isi teks, ya. Anak-anak bisa membuat pertanyaan. Jadi soalnya ada dua macam Bapak Ibu. Soal pilihan ganda dan soal uraian. Jadi ada soal uraian. Nah, kemarin di pelajaran tambahan di PowerPoint saya sudah memberi makan aja. Yaitu materi bagaimana sih bentuk soal uraian. Karena selama ini di Google Form kita belajar soal-soal yang pilihan ganda. Ya, sudah saya coba di PowerPoint itu ya, saya kirimkan di Classroom. Kemudian pada waktu itu Zoom juga sudah saya terangkan, ya, cara menjawabnya. Kemudian menentukan pernyataan, menentukan ide pokok. Ini anak-anak sudah diulang-ulang di kelas 6. Itu materi itu ada di kelas 4-5. Kelas 6 sudah diulang-ulang. Ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas sudah diulang-ulang. Nah, jenis-jenis teks. Nah, ini nanti saya akan berikan di pelajaran tambahan maupun di pelajaran biasa untuk mengingatkan anak-anak ada teks narasi, deskripsi, argumentasi. Nah, nanti yang keluar yang mana? Nah, yang penting anak-anak sudah mengerti dulu jenis-jenis teksnya, ya. Jadi nanti akan diberikan materi di PowerPoint. Kemudian prediksi kejadian. Jadi anak-anak nanti memprediksi kejadian berdasarkan ada bacaan, kemudian memprediksi kejadian dari cerita itu. Persamaan dan perbedaan, ya. Jadi isi kedua teks. Jadi membandingkan dua teks, ya. Kemudian pokok pikiran ini juga sudah diulang-ulang ini di kelas 6, baik semester 1 dan semester 2. Ya, pokok pikiran anak-anak sudah paham sekali itu, ya. Dan soal-soalnya sudah banyak sekali. Kemudian yang membaca sastra, ini materi semester 2 yang kelas 6. Mungkin dibahas juga di kelas 4, ya, tapi kelas 6 kebetulan dibahas juga. Nah, ini anak-anak ada pantun. Oh, pantun nanti akan saya berikan di Peltam, ya. Ini materi kelas 4 ya, kelas 6 tidak ada kemarin kebetulan ya, tetapi tetap akan saya tampilkan soal-soal supaya anak-anak tidak asing dengan latihan-latihan soal ya. Kemudian unsur-unsur di dalam sastra, ini menentukan watak, pesan, tokoh, latar, ini anak-anak baru juga belajar, jadi anak-anak ini paham ya. Jadi ada cerita, kemudian wataknya apa tokoh itu, pesannya apa, kemudian tokoh utamanya siapa, tokoh tambahan dan sebagainya. Ini anak-anak udah paham ini ya. Puisi. Ya, puisi itu ini tidak ada di kelas 6, tetapi tetap akan saya ajarkan nanti. Ya. Amanat, konflik, ini anak-anak sudah ini. Rata-rata mereka sudah di kelas 6 itu sudah ada materinya, tetapi nah ini ungkapan sama peribahasa ini tidak ada di materi kelas 6. Nanti akan saya berikan catatan ya yang harus anak-anak pelajari. Jadi Bapak Ibu, mana yang harus dipelajari? Jadi nah ini ada batasan, kisi-kisinya adalah memberikan batasan ini. Jadi tidak harus di kelas 4, kelas 5, karena semuanya dibaca. Lagi anak-anak materinya tematik ya. Nah, begitu Bapak Ibu
Untuk kisi-kisi, jadi saya tidak bisa ini semua karena waktunya sangat terbatas. Jadi yang tidak ada nanti akan saya berikan di pelajaran tambahan atau materi pelajaran bahasa Indonesia. Untuk ejaan dan tanda baca saya sudah mengirimkan PUEBI. Anak-anak silakan lihat di sana, tidak usah dibaca semua, nanti akan saya batasi. Huruf kapital, tanda bacanya tanda baca apa, gitu ya. Huruf kapital saja udah banyak sekali nanti yang harus dipelajari, gitu. Nah, Bapak Ibu, untuk kisi-kisi tidak bisa saya bahas semua, jadi cara menggunakannya seperti itu. IPA, matematika, IPS, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian saya juga akan menampilkan tentang akta kelahiran yang anak-anak yang pernah kumpulkan. Ini saya akan tampilkan. Sebelum saya ke akta kelahiran, mungkin ada pertanyaan tentang kisi-kisi tadi, Bapak Ibu? Tidak ada ya? Nah, kemudian untuk akta kelahiran sama kakak, kartu keluarga, Bapak Ibu guru wali kelas sudah pernah minta kepada Bapak Ibu untuk mengumpulkan lewat link. Nah, tetapi setelah kami cetak, kalau akta kelahirannya jelas, ya mungkin hanya sedikit saja yang saya suruh buat. Tapi kakaknya ini ternyata kami mengalami kesulitan untuk setelah saya cetak itu tulisannya itu tidak jelas untuk dibaca karena ada yang tulisannya kecil-kecil, jadi hampir separuh itu kami tidak jelas setelah saya print itu tidak jelas. Nah, kebetulan anak-anak hari Selasa dan Rabu itu ada yang foto ke sekolah, dari sekolah minta fotokopi, ya Bapak Ibu mengumpulkan fotokopi akta kelahiran yang terbaru sama kartu keluarga fotokopinya, akta kelahirannya ditandatangani. Di sekolah itu ada akta kelahiran, tapi kadang-kadang anak-anak ada pembaharuan dan sebagainya, ya. Karena akta kelahiran nanti ditulis untuk ijazah. Ya, jadi di ijazah seperti ini tampilannya. Jadi nanti ada nama ini sekolah akan menuliskan sesuai nama yang ada di akta kelahiran. Tempat tanggal lahir, nama orang tua itu adalah kita menulisnya berdasarkan data yang di akta kelahiran. Ya. Maka sebelum ditulis tolong dicek kembali, ya. Nah, kemudian untuk kakak sebetulnya ditulisnya untuk Sidanira. Jadi Sidanira bentuknya seperti ini. Ini sistem pendataan nilai rapor, ya. Sekolah mengirimkan nilai-nilai itu ke dinas, ya. Kemudian ini kartu keluarga ini untuk pencetakan yaitu data dari ini nama ini dicetak oleh dinas, ini sesuai nama yang ada di kartu keluarga, ya. Kemudian tempat tanggal lahir. Maka kalau misalnya ada ketidaksesuaian antara akta kelahiran dengan kartu keluarga, sebaiknya kartu keluarganya segera diperbaiki
datang ke kelurahan sehingga data yang dimiliki sekolah itu sama dengan kartu keluarga yang ada. Jangan sampai nanti sudah tercetak mengatakan, loh, Bu, kok si Daniranya namanya kok tidak sama dengan yang ada di akta kelahiran. Padahal data namanya mengambilnya dari kartu keluarga, ya. Nah, si Danira ini dipakai untuk anak-anak nanti ketika masuk ke SMP negeri, biasanya ya. Ini dipakai. Nah, di sini ada barcode-nya. Jadi sekolah ini yang mengeluarkan bukan sekolah, tetapi adalah dari dinas pendidikan, ya, dari dinas pendidikan. Gitu. Jadi sekolah hanya menginput nilai, kemudian yang mencetak dan sebagainya itu nanti dari dinas pendidikan. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon penulisan nama, tempat tanggal lahir, data-data yang di akte, ya, diusahakan sama dengan data yang di kartu keluarga. Apabila di kartu keluarganya tidak sama, ya mohon segera dibetulkan dan segera diinformasikan ke sekolah. Terima kasih dan selamat siang. Baik, terima kasih Bu Juni. Selanjutnya Bu Bina bisa melanjutkan untuk yang lainnya. Pada Bu Bina. Pak Victor, mungkin sebelum lanjut ke Bu Bina, Ya, tadi ada pesan dari wali kelas Mr. foto ya. Jadi untuk anak-anak yang rambutnya gondrong nanti silahkan dipotong ya supaya nanti rapi rambutnya. Begitu saja Pak Victor, terima kasih. Oke. Yang laki-laki yang Mr. Damas ya? Ya, yang laki-laki. Ya, pastinya laki-laki Pak Victor ya. Ya, terima kasih. Pada Bu Bina. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Victor. Selamat siang Bapak Ibu, Suster, serta Ananda semua. Terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu, saya hanya ingin melengkapi saja apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Juni. Kalau tadi dalam bentuk bahasa Indonesia, ini sebagai gambaran dalam bentuk IPA ya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu bisa mendampingi putra-putri dalam belajar. Jadi mohon anak-anak jangan disodori soal-soal, tetapi materi itu lebih penting. Oleh sebab itu, dalam pembelajaran sehari-hari maupun peltam, kita sekarang mengarah untuk persiapan ujian Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita harapkan benar-benar menguasai materi, bukan belajar dari soal. Nah, seperti ini Bapak Ibu, misalnya ketika kita nanti anak-anak ingin belajar tentang IPA, jadi contohnya demikian Bapak Ibu. Materinya selalu 5. IPA itu selalu 5. Makhluk hidup dan lingkungannya, kemudian benda dan sifatnya, kemudian alam semesta, energi. Nah, jadi selalu seperti itu. Kemudian satu lagi adalah tata surya. Ya, jadi ada 5 itu Bapak Ibu. Nah, setiap ini diambil dari kelas 4 dan 5. Nah, contohnya materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya, bentuk fungsi tubuh pada hewan tumbuhan. Jadi Bapak Ibu, yang namanya hewan kan banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Kita tidak tahu hewan yang mana, yang di air, yang di darat, atau mungkin yang di daerah habitatnya salju. Nah, kemudian juga tentang bagian tumbuhan. Jadi nanti bisa yang ditanyakan akar, batang, daun ya, atau bagian lainnya. Nah, kemudian jadi yang dipelajari anak-anak yaitu misalnya menentukan hubungannya apa antara gambar tersebut dengan fungsinya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti dalam peltam maupun dalam pelajaran sehari-hari kita akan menggaris bawah tentang ini. Maka kami menghimbau kepada Bapak Ibu betapa pentingnya pembelajaran ini. Mohon putranya diingatkan ketika belajar sehingga tidak terlambat masuk atau ketika peltam.
Jadi kami semua sedang fokus untuk menyiapkan putra-putri kita supaya mendapatkan hasil yang optimal. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, contohnya misalnya materi struktur dan fungsi makhluk hidup. Nah, ini yang sudah dipelajari ya Bapak Ibu ya, organ pernafasan manusia. Siswa diminta proses terjadinya pernafasan. Nah, kemudian bagaimana menjaga alat tersebut. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian materi yang C. Materi yang C adalah benda dan sifatnya. Nah, jadi anak-anak diminta menunjukkan contoh penerapan sifat bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Ini materi kelas 4 ya. Kemudian di sini sifat cahaya, kemudian sifat energi kalor. Nah, dan yang terakhir adalah bumi dan alam semesta. Nah, di sini anak-anak sudah juga belajar. Jadi kita nanti akan mencoba untuk bersama anak-anak untuk mendalami materi, sehingga ketika soal dalam bentuk apapun mereka akan siap menjawab, bukan menghafal soal. Demikian Bapak Ibu secara singkat yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Kami persilahkan. Tidak ada. Saya kembalikan Pak Victor. Terima kasih. Baik, ya, Ibu Bina dan Bu Juni yang sudah sedikit membahas mengenai apa saja yang akan diujikan. Jadi Bapak Ibu, untuk mata pelajaran yang lain seperti PPKN dan matematika nanti juga akan diberikan ketika pertam, baik itu pertam maupun nanti akan di-share PowerPoint-nya atau materinya ke dalam Google Classroom. Jadi nanti mohon perhatiannya untuk mengajak anak-anak untuk selalu cek apa saja materi yang sudah diberikan di Google Classroom sebagai bekal nanti sebagai bahan belajar ya. Tadi sudah diberitahu oleh Bu Juni agar punya rambu-rambunya atau punya batasannya agar tidak semuanya dipelajari. Jadi nanti akan diberikan di Google Classroom baik PPKN, matematika, IPS dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya buka sesi pertanyaan sebelum terakhir nanti ada sosialisasi. Ya, Bu Juni. Saya ada satu lagi yang lupa. Oke, Bu Juni silakan. Yaitu ada tambahan, yaitu ada dari edaran Puskesmas, itu ada surat edaran imunisasi HPV untuk anak-anak perempuan. Ya, jadi dilaksanakan hari Jumat besok. Mohon Bapak Ibu itu nanti membantu anak-anak untuk datang ke Puskesmas. Nanti akan saya berikan surat edarannya. Mungkin kalau bisa nanti obat cacing di bulan April ya, tapi kalau bisa diambil bulan Maret nanti akan diberikan ketika anak-anak mengikuti foto di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Juni yang sudah mengingatkan mengenai dari Puskesmas ya. Oke, Bapak Ibu di kolom chat sudah disediakan link untuk mengisi daftar hadir. Mohon Bapak Ibu tidak lupa untuk mengisi daftar hadir pada kolom chat tersebut. Ada Bapak Ibu yang sudah bisa mencek? Oke, terima kasih. Berikutnya saya buka sesi tanya jawab sebelum nanti ada sosialisasi PPDB SMP dari Miss Yudit. Saya buka 3 pertanyaan kepada Bapak Ibu semua. Ada yang ingin bertanya? Oh, Pak Victor. Iya, saudara Mas. Pertanyaannya itu ada di kolom komentar Pak Victor. Oh. Dari Pak siapa ya, saya kurang tahu namanya ini. Format ini dari format soal ujian apakah seperti pas kemarin dalam bentuk pilihan ganda atau bagaimana? Oh iya, itu mungkin dari panitia. Ya,
Soal Sudah ada. ujian itu dalam bentuk pilihan ganda Ganda sama dan uraian. Oke. Pilihan gandanya 35 ya, 35. Tergantung sama ini ya. Pokoknya ada pilihan ganda, ada uraian. Gitu. Ya. Nanti akan di sosialisasikan ke anak-anak. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Apakah nanti setelah selesai meeting Zoom, semua materi akan dibagikan ke anak-anak? Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Nanti akan ada mungkin kita share di classroom sebagai bekal nanti ketika pertam. Bukan begitu ya Bu Juni, Bu Bina ya? Ya. Ya. Nanti ketika pelaksanaan pertam nanti akan diberikan juga. Berikutnya ada pertanyaan dari ini. Ngambil Davina Malaika. Apakah anak-anak harus menyiapkan buku-buku kelas 4 dan 5 atau materi akan diberikan di classroom? Karena beberapa buku mungkin sudah tidak ada. Yaitu dia. Tadi sudah dijelaskan Bu Juni ya, Bu. Tidak perlu lah menyiapkan buku kelas 4 kelas 5. Tapi nanti akan kita bahas bersama. Ya, bisa Mas. Ini mau menanggapi pertanyaan ini dari Rafael. Ya. Ini ada yang bertanya untuk foto dilakukan di mana? Jadi untuk foto minggu depan itu akan dilakukan di lantai 1 ya. Nanti kita akan beritahukan lagi di mana tepatnya. Kemudian untuk foto nanti pada saat foto anak-anak untuk maskernya nanti silakan dilepas. Yang kacamata juga dilepas. Seperti itu ya Pak Victor. Iya. Nah. Oke, terima kasih Mr. Damas. Bapak Ibu mohon untuk absennya itu ada di link Bapak Ibu, ada di link di kolom chat. Mungkin Mr. Damas bisa kembali memunculkan di kolom chat, jadi tidak mengisi di kolom chatnya, tapi di situ ada disediakan linknya. Pak Victor, saya akan menambah. Ya, Bu Juni. Tadi ada pertanyaan, apakah kami harus menyiapkan buku-buku kelas 4, 5, dan 6? Iya, ya, sebaiknya iya. Begini, cuma yang dipelajari ini yang mengarah ke kisi-kisi, gitu loh, supaya memperdalam materi. Jadi kalau pelajaran tambahan itu kan mengingatkan kembali ya materi yang ada di kelas 4, 5, 6, sehingga anak-anak teringat, oh ya ini ada di buku kelas 4 yang ini dulu ada di ini. Seperti PLBD segala itu di kelas 5 ya. Nah, di kelas 5 mesti nonggang. Tapi hanya yang materi yang ada di kisi-kisi yang dibaca. Jadi tidak usah semua. Gitu. Baik, terima kasih. Nah, jadi memang perlu untuk menyiapkan buku. Ya, perlu. Ternyata perlu. 5. Karena dari waktu pertemuan orang tua murid juga sudah diingatkan buku kelas 4, kelas 5 disimpan. Supaya disimpan, supaya dipakai untuk belajar nantinya. Terima kasih tambahannya. Terima kasih Bu Juni. Oke Pak Victor. Ya, Mr. Damas. Halo Mr. Damas. Ini ada yang bertanya tentang ukuran foto untuk file ya. Yang foto di luar sekolah ya. Untuk file fotonya itu tidak ada batasan maksimalnya. Jadi nanti setelah foto nanti bisa disimpan lalu dikirimkan nanti ke panitia. Nanti kita akan berikan link khusus supaya Bapak Ibu bisa upload fotonya di link tersebut. Jadi tidak ada batasan maksimal untuk foto. Yang penting untuk formatnya itu dalam bentuk JPEG. Seperti itu, Bapak Ibu. Saya sedikit menambahkan Bapak Ibu, untuk foto tidak perlu dikompres, maksudnya file asli. Dan untuk pengiriman nanti akan kami sediakan link dalam bentuk Google Form, bukan melalui kolom chat. Terima kasih. Baik,
Terima kasih Bu Tiga. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Ini dari 6A Nindi 10. Untuk ujian apakah dikerjakan di laptop yang sudah dibuka Zoom atau laptop untuk Zoom kemudian mengerjakan ujian di HP. Kemudian pada saat ujian akhir, jika terjadi kendala akses internet, apa yang harus dilakukan? Mohon dari panitia bisa menjawabnya. Baik, untuk ujian sebaiknya menggunakan satu perangkat, jadi tetap menggunakan Zoom yang telah dibuka, anak-anak sambil mengerjakan ujian tersebut. Untuk pertanyaan yang kedua, mengenai jika ada kendala akses internet, mohon untuk segera memberitahu panitia, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, bisa disampaikan melalui Mr. Damas untuk kendala-kendala yang dialami. Terima kasih. Ada Yaitu ada terima kasih menanggapi pertanyaan dari Ibu Yeni Pulung. Dan untuk fit kita tahu jadwalnya, kapan kita dapat info dan swabnya berapa hari sebelumnya. Itu pertanyaan dari Ibu Yeni Pulung. Nah, maka Bapak Ibu, ya memang kalau Bapak Ibu merasa tidak fix atau mungkin merasa khawatir, ya silahkan foto sendiri dengan persyaratan yang sudah disampaikan tadi. Jadi untuk mengenai masalah swab ini, mungkin sekolah tidak bisa istilahnya mewajibkan ya. Memang situasinya seperti ini dan panitia sendiri sudah merencanakan untuk bergiliran. Jadi setiap 60 menit itu 10 siswa yang hadir di tempat tersebut, tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi rencananya demikian Bapak Ibu, setiap 1 jam itu targetnya adalah 10 siswa. 1 hari ada 2 kelas. Jadi rencananya seperti itu. Nah, harapan kami dengan menjaga seperti ini ya semoga terhindar dari sesuatu yang kita cemaskan. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu belum yakin, kami persilahkan untuk foto sendiri, tapi mohon sesuai dengan standar yang sudah disampaikan oleh panitia tadi. Terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya, pertanyaannya tentang persiapan putra-putri kita ini. Terima kasih. Monggo Pak Victor, saya kembalikan. Baik, Bu Bina, terima kasih. Pak Victor, untuk ya Pak Herman. Terima kasih Pak Victor. Mohon izin, ini ada pertanyaan Pak Victor. Ya, silakan Pak Herman. Apakah untuk materi tertentu seperti matematika harus menunjukkan cara atau langkah mengerjakan soal untuk mendapatkan jawabannya? Nah, karena modelnya soal itu ada 2, yang pertama adalah pilihan ganda, dan yang kedua adalah urean. Kalau yang pilihan ganda langsung jelas dikerjakan di Google Form. Untuk urean khusus matematika, nanti harus dikerjakan di kertas. Jadi untuk matematika dikerjakan di kertas karena urean berarti langkah-langkahnya harus ditulis. Kemudian setelah selesai hasil kerjaan itu nanti difoto kemudian dikirim. Kenapa urean matematika tidak di Google Form? Karena kalau urean di Google Form itu terbatas. Jadi fasilitas untuk Google Form itu terbatas, apalagi misalnya nanti hubungannya dengan pecahan. Nah, di dalam Google Form itu kalau dijawab di situ pasti tidak bisa akan menulis pecahan dan masih banyak hal yang lagi. Maka khusus urean matematika nanti ditulis tangan di kertas ureannya, kemudian difoto, kemudian dikirim. Begitu Pak Victor, terima kasih. Baik, terima Pak kasih. Victor boleh menambahkan Pak Herman?
Oke, Bu Bina. Ya, Iya. terima kasih. Bapak dan Ibu, kami mengingatkan untuk menjawab soal IC. Soal IC ini bobotnya cukup tinggi ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak kita harapkan menjawabnya itu benar-benar tuntas, seperti yang ditanyakan. Karena berdasarkan pengalaman, biasanya itu mereka menjawabnya minimalis ya. Nah minimalis ini sementara setiap nomor kita kan sudah punya poin ya. Kalau misalnya satu nomor poinnya adalah misalnya 10 atau 14. Nah, kalau dia menjawab tuntas itu adalah milik dia. Tapi kalau dia menjawabnya tidak tuntas, ya tentu saja kami harus memberikan nilai di bawah itu. Maka mari kita ingatkan anak-anak kita kalau menjawab IC atau uraian dijawab secara tuntas, bukan jawab singkat. Ya, terima kasih, itu tambahan dari kami. Baik, terima kasih Bu Bina. Mungkin terakhir dari panitia ada yang bisa merangkum dari pertanyaan-pertanyaan sebelum berlanjut ke sosialisasi PPDB dari Ibu Tika, Mr. Damas atau yang lain. Baik, terima kasih Pak Victor atas waktu yang diberikan. Dapat kami rangkum bahwa tadi untuk mengenai foto memang kami tidak mewajibkan untuk anak-anak semua di sekolah. Memang kita ketahui bersama memang kondisinya masih seperti ini dan anak-anak diperbolehkan untuk foto di luar dengan ketentuan yang sudah kami berikan sebelumnya. Lalu untuk yang kedua tentang bentuk soal juga sudah disampaikan, nanti bentuk soal ujian, pilihan ganda dan uraian. Jika ada kendala saat mengerjakan ujian, silahkan untuk menghubungi panitia melalui Mr. Damas. Demikian yang dapat kami sampaikan dari panitia. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tika yang sudah merangkum seluruh kendala yang Bapak Ibu temukan. Berikutnya ada dari pihak SMP Karitas, saya undang untuk pemaparan sosialisasi PPDB dari SMP Karitas. Kepada Miss Yudit, dipersilahkan. Halo Miss Yudit. Ya. Halo pada Pak Victor, selamat siang. Selamat siang Miss Apakah Yudit. suara saya terdengar? Dengar. Siap. Terdengar, Miss Miss. Yudit. Oke, terima kasih. Baik, berarti sekarang sudah selamat siang ya. Selamat siang para suster Amanda dan suster Anet, Bapak Ibu guru serta wali kelas 6, serta selamat siang juga untuk para orang tua yang terkasih. Selamat berhari Sabtu. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, tim PPDB dari SMP Karitas. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang sepertinya sudah beberapa orang saya temui sudah ke tempat kami untuk mendaftar dan segera bergabung. Nah, untuk Bapak Ibu orang tua yang lain masih kami tunggu untuk bergabung bersama kami. Gitu. Saya bisa share screen sedikit ya. Pak Victor, boleh saya dibagi sedikit untuk share screen slide? Oh ya, sebentar Miss Yudit. Ya, Mr. Damas. Halo Mr. Damas. Iya, sudah. Sudah Miss Yudit, silakan. Karena sepertinya di tempat saya, background saya nggak support ini ya. Saya nggak di sekolah soalnya. Oke. Terima kasih. Baik.
Jadi ini ya, saya di sini bertujuan untuk mengundang Bapak Ibu wali murid kelas 6 untuk bergabung bersama kami untuk tahun ajaran yang berikutnya. Walaupun masih belajar dengan pandemi, jadi sementara pendaftaran pun kami lakukan melalui virtual. Berikut saya berikan linknya, ya. Beberapa orang tua sih sudah dapat kami. Terima kasih loh. Oke, nanti bisa menghubungi nomor telepon ini. Yang ini adalah nomor telepon saya bersama dengan Ibu Veronica untuk lebih lanjut seperti apa. Atau nanti kalau Bapak Ibu guru Bapak Ibu wali murid ingin datang melihat situasi, dipersilahkan, tentu dengan protokol yang baik gitu. Dan memang setiap hari kami ada beberapa orang saja yang ada di sekolah, tidak banyak gitu. Seperti saya sampaikan juga, visi misi dari sekolah SMP Caritas, apa sih visi misinya? Visinya adalah menjadikan anak pribadi yang cerdas, disiplin, dan peduli dalam kasih persaudaraan. Lalu diejawantahkan gitu ya dengan misi sekolah, di mana mengembangkan kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, sosial secara harmonis, mengembangkan pribadi yang memiliki daya juang, juga semangat kompetitif, memudayakan hidup, sikap hidup disiplin, dan mewujudkan kepedulian terhadap sesama, lingkungan sekitar dalam kasih persaudaraan. Nah, ini yang paling ini ya, karena kan hidup juga dalam keberaneka-ragaman secara suku, budaya, maka dari sini kami ajarkan anak-anak untuk peduli dalam kasih persaudaraan. Seperti juga Santo Pelindung kita ya, Bapak Ibu, Santo Fransiskus Assisi. Nah, Bapak Ibu, selama dalam pendaftaran kali ini, kami membebaskan uang pendaftaran, juga ada di keringanan biaya IPS untuk siswa berprestasi baik akademik ataupun non-akademik dengan cara menunjukkan bukti sertifikat atau ijazah keberhasilan putra-putrinya gitu. Nanti seperti apa keringanannya itu nanti setelah Bapak Ibu berbicara dengan suster nanti akan diinfokan seperti apa. Kemudian juga walaupun kita masih belajarnya dari rumah, tetapi fasilitas ini masih ada. Ya, Bapak Ibu, kami masih punya lab komputer, ada lab bahasa, lapangan bola, lapangan basket, lab fisika, dan lab IPA lah gitu ya. Kemudian ada ruang musik dan alat musik yang cukup lengkap, dan juga ada biola. Ya, beberapa orang tua mungkin sudah tahu tentang kegiatan biola di SMP Caritas ya, cukup membanggakan gitu. Kemudian walaupun belajarnya masih dalam bentuk virtual Zoom, tetapi praktek-praktek tetap dilaksanakan oleh anak-anak di rumah dan dipresentasikan melalui video atau live Zoom begitu. Kemudian, nah ini yang kami laksanakan dalam tahun ini, walaupun dalam bentuknya virtual, misa, rekoleksi, dan retret masih kami laksanakan. Kemarin kelas 9 retret melalui virtual Zoom, rekoleksi juga demikian, dan kami punya misa-misa seperti Jumat pertama, Jumat tahun ajaran baru, atau Jumat-Jumat di hari tertentu, itu tetap kami laksanakan walaupun melalui virtual Zoom. Nah, ini adalah gambar kenangan ketika kita masih bisa bersama-sama bertemu begitu. Ya, biasanya kalau kami retret itu ada di mana itu Samadhi ya, lalu ada yang di Bogor juga, kemudian ada yang di Sarwa Green Village ya, Bapak Ibu.
Kemudian walaupun dalam pandemi ini kami juga masih, alhamdulillah puji Tuhan masih bisa membawa putra-putri kami, siswa-siswa kami menjadi juara di beberapa bidang seperti menyanyi, kemudian terakhir kami adalah memenangkan desain grafis di PL Cup begitu. Nah, ini gambar kenangan untuk live in di kelas 8. Kalau keadaannya sudah membaik, kita sudah bisa bertemu, bertatap muka begitu ya. Diharapkan sih kita bisa melakukan ini. Ini adalah kegiatan live in yang sangat disayangkan tahun ini tidak dapat kami laksanakan. Biasanya kami live in mengajak anak-anak untuk hidup di kampung-kampung atau di wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan ekonomi keadaan di kampung itu gitu. Apakah petani, ataukah peternak, ataukah jualan begitu. Ya, biasanya ini kami pergi ke Jawa begitu di tempat-tempat yang biasanya menyediakan tempat live-in untuk anak-anak, merasakan bagaimana hidup jauh dari tempatnya dia tinggal untuk meningkatkan rasa empati, rasa kasih sayang juga terhadap lingkungan dan juga sesama. Nah, ini salah satu kegiatan. Ini mereka bikin apa ini waktu itu kalau nggak salah proses pembuatan tempe gitu di tempat live-in-nya. Lalu ini lomba-lomba yang pernah kami laksanakan dan kami menangkan, dan sayangnya di tahun ini selama pandemi ini terhenti sesaat. Gitu. Nah, ini kenang-kenangannya dan semoga kalau menurut kemarin tidak salah informasi begitu ya, sudah akan dibuka di bulan Juni ini, tapi tentu kita masih menunggu lagi informasi lebih lanjut. Gitu. Nah, gitu aja kalau dari PPDB SMP, Bapak Ibu, saya dan teman-teman menunggu kehadiran Bapak Ibu untuk segera bergabung bersama kami, tetap menjadi keluarga Caritas di tingkat yang selanjutnya. Sampai SMA nanti ya, gitu. Begitu dari kami. Terima kasih Pak Victor dan keluarga SD Caritas atas waktunya untuk kami. Terima kasih kepada Miss Judith. Mudah-mudahan nanti apa yang diharapkan oleh SMP Caritas bisa tercapai ya. Daftar SMP Caritas mudah-mudahan sudah. Amin. Sudah banyak ya Miss Judith ya yang sudah masuk dari SD ya? Sayangnya belum ada 50% ya Pak. Wah, ya mudah-mudahan dengan acara sosialisasi ini ya, bisa tembus banyak. Amin. Gitu ya Miss Judith ya, jadi, kita sama-sama berharap. Bapak Ibu boleh menghubungi nomor telepon yang tertera di layar atau mengklik link yang ada di layar juga untuk lebih lanjutnya gitu. Kalau link ini berarti nanti tinggal diisi aja form-formnya apa, atau kalau mau datang ke sekolah boleh menghubungi kami kapan kami ada di sekolah untuk pendaftaran. Oke, terima kasih Miss Judith atas informasinya yang sungguh berguna untuk Bapak Ibu melanjutkan pendidikan putra-putrinya di SMP. Mudah-mudahan SMP Caritas bisa menerima banyak dari SD Caritas sebagai lanjutannya. Amin. Oke. Amin. Terima kasih. Ya, Miss Judith, sama-sama. Oke, Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara sosialisasi. Pak Victor, ya, ada tambahan? Mas Damas? Ada tambahan sedikit. Oke. Sebelum kita tutup. Oke, Mas Damas. Tadi ada pertanyaan yang berkaitan dengan barang-barang yang sifatnya pribadi ya, seperti sisir ya, atau alat barang pribadi yang lain. Nah, karena mengingat situasi ini masih pandemi, jadi Bapak Ibu boleh membawa barang-barang yang sifatnya pribadi seperti sisir atau mungkin bedak atau yang lainnya. Ya, jadi
itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu semuanya, ya. Karena ini dari sekolah tidak Saya akan bau ini. menyediakan. Ya, dari sekolah tidak akan menyediakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena nanti kita juga tidak menginginkannya karena mengingat situasi sekarang masih pandemi. Mungkin seperti itu ya Pak Victor ya, dan Bapak Ibu, terima kasih. Ya, Mr. Damas, terima kasih. Ya, jadi nanti ketika pelaksanaan foto tetap memegang teguh protokol kesehatan. Baik, Bapak Ibu. Pak Ya. Victor, saya Halo, akan Bu Juni. sebentar. Ini karena pertemuan ini adalah sangat singkat, artinya sangat penting sekali mumpung ketemu ini. Tadi ada yang menanyakan soal uraiannya itu seperti apa. Kebetulan saya ada contoh ya, di PowerPoint. Saya akan memberikan contoh itu. Ini supaya ini membantu Bapak Ibu guru, ya, orang tua murid ini bisa mengingatkan kepada anak-anak. Biasanya anak-anak ini kalau menjawab singkat-singkat, gitu. Nah, ini saya beri contoh. Nah, seperti ini saya sudah menampilkan di PowerPoint di Classroom, Bapak Ibu, dan sudah mengajarkan kepada anak-anak di Zoom, ya. Nah, misalnya nih nomor 4 saja saya ambil contoh. Cermati paragraf berikut. Ada kalimat seperti ini, ya, satu paragraf, ya, teks. Satu paragraf, kemudian tuliskan kata-kata yang seharusnya ditulis dengan huruf kapital. Nah, kemudian ada anak yang menjawab begini, Kamis, betul, ini pakai huruf kapital. Tapi di sini masih ada banyak kata-kata yang lain. Jadi kalau menjawab harus semuanya dijawab. Kamis, Januari, ya, Bogor, ya. Masih dicari lagi, ada kata apa lagi? Oh, ini Bu. Ya, tuliskan kata-kata yang saling tulis dengan huruf kapital. Jadi ini anak-anak saya tampilkan. Jadi cara menjawabnya pun Cara menjawab harus semua dengan huruf kapital. Nah, seperti ini Bu. Saya tampilkan cara menjawabnya seperti ini. Kamis, Januari, Bogor, Bu. Boleh tambah Hana karena Hana juga udah pakai. Nah, ini kalau di dalam penilaian dia dapat 4 poin, gitu, dapat 4. Tapi kalau dia jawab 1, ya nilainya 1. Kamis ini dia menjawab benar, tapi nilainya 1. Nah, itulah yang dikatakan Bu Pina menjawabnya harus lengkap, gitu loh. Seperti itu. Nah, ini anak-anak sudah mulai saya latihkan. Mungkin Bapak Ibu bisa membantu untuk mengingatkan. Nah, kalau nomor 1 ini dituliskan 3 kata yang cara penulisan. Yang salah penulisannya dan perbaikilah. Jadi anak-anak harus betul-betul tuliskan 3 kata salah penulisannya dan perbaikilah. Anak-anak akan tahu nanti ini yang salah yang mana. Terus memperbaikinya bagaimana. Nah, ini sudah saya nih. Nah, ini tulisannya salah, ini pulau. Perbaikannya ini. Ini Jawa, perbaikannya begini. Di Indonesia, ini saya salah ya. Ini pakai huruf kecil. Kemudian ini baru pakai huruf kapital. Jadi saya kalau menghitung bisa ini dapat 3 poin atau bisa saja saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Maka dikatakan Bu Pina nilainya sangat banyak untuk uraian ini. Maka anak-anak perlu ketelitian dan perhatian dan menjawab 1 sudah benar jawabannya, tetapi nilainya menjadi sedikit untuk uraian. Begitu contohnya. Saya sudah menampilkan di PowerPoint di Classroom, dan bisa dilihat di Classroom. Terima kasih Pak Victor. Ini adalah bagian contoh saja. Baik, terima kasih Bu Juni atas penjelasan terakhirnya. Jadi semua nanti akan diberikan di Classroom. Kita sebagai wali kelas juga akan mengingatkan baik ketika pembelajaran maupun dari program. Oke, Bapak Ibu, tiba saatnya kita di penghujung acara sosialisasi ujian sekolah SDS Caritas Santo Stefanus tahun ajaran 2020-2021. Untuk menutup, kita tutup dengan doa yang akan juga
dipimpin oleh Suster Anet. Pada Suster Anet dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Victor. Suster, Bapak, Ibu Guru, dan anak-anak juga yang hadir dalam Zoom ini, mari kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami kembali bersyukur dan berterima kasih atas selesainya pertemuan pada hari ini. Engkau sendiri telah memimpin dan juga berkenan mendampingi kami, serta menuntun kami dalam banyak pembicaraan, juga dalam mengemukakan pendapat untuk mencapai keputusan-keputusan yang terbaik demi perkembangan anak didik kami, khususnya di ujian sekolah nanti. Kami mohon ampun bila masing-masing dari kami kurang terbuka atau kurang menghargai bimbingan-Mu sendiri, hanya mau mengikuti kehendak kami. Juga mohon ampun atas segala kekurangan yang terjadi di dalam rapat pada hari ini. Semoga hasil pertemuan ini sungguh dapat membawa kesegaran dan pembaruan untuk proses belajar mengajar kami di SDS Caritas yang tercinta ini, sehingga semuanya semakin memantapkan kami masing-masing, baik sebagai orang tua, peserta didik, maupun bagi kami sebagai pendamping atau tenaga pendidik untuk anak-anak kami yang tercinta. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santo Stefanus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Suster Anet. Bapak Ibu, akhir kata sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada kesalahan atau yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Salam sehat selalu untuk Ananda dan Bapak Ibu sekeluarga. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Dan Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bapak Ibu Guru semua. Terima kasih Bu. Belum absen Bapak Ibu, bisa absen dari sini kan? Jangan lupa absen diisi Bapak Ibu. Mama mau ke salon aja dah. Terima kasih Bapak Josia. Terima kasih Bapak Ibu kehadirannya, peran sertanya. Ya Pak, mari. Terima kasih Mama Fani, Mama Abigail. Mohon Josia, mohon Papa Mama Josia Terima tetap kasih di dalam Mama Gebi. Terima kasih mohon Mama perhatian Ode. untuk Papa Josia, Ceris. mohon tetap bertahan di Terima dalam. kasih Pak Victor. Ya, terima kasih Mama Loren, Papa Daniela, terima kasih. Sama-sama Pak Victor. Terima kasih Mr. Damas. Terima kasih Ya, Mama terima Mario. kasih Bu. Daniela ya Pak. Bapak Terima kasih Ibu. Mama Abraham. Suster An. Terima kasih Mama Andreas. Terima kasih Papa Ceris, Mama Dinda, Mama Gonsa, Mama Nadia, Mama Aldo, Mama Cila, Mama Tian, Mama Santi, Mama Farel, saja. Mama Keja. Terima kasih Suster Bapak Ibu. Terima kasih juga. Mama Osi, Salam sehat. Mama Jungri, Terima kasih semuanya. Kak Repo, Ada. Daniela sehat-sehat Dada. semua. Cuma tangan. Jose. Malu dia. Samuel Sacio. Raka, Daniela, Mario. Halo Fani. Ya. Terima kasih Halo, Mr. Damas. Mersya, Ceris. Halo Fani, Sebuah Fani. Ya, Mama Arga, terima kasih. Jumri, Kezia. Josia tinggal Josia. Mr. Damas. Terima Ya kasih. Ibu, salam buat keluarga. Halo Jungri. Izin lift ya Pak. Ya. Mama Mario. Mama Farel. Ya.
pada betah nih, masih bergabung pada betah. Tuh kangen. Lagi absen, Pak. Oh yes. Iya, Mama Fani. Pak Daniela sehat, Pak? Sehat. Ini anaknya kangen basket nih Pak Tadi. Absen. Oh iya, Pak Tadi kangen basket. Pak Tadi luar biasa. Coba dilakukan di rumah. Kangen basket sih, Mas. Gitu loh. Suaranya. Semangat Daniela. Suaramu makin kuat aja, Daniel. Ya, Allah tahu. Khusus terangan dulu saya kan. Suaramu nyaring banget. Sudah makan ya? Belum makan belum? Tanya. Belum. Oh belum. Oh belum ya, Duh. Jam Belum berapa 2 kali ya? ini? Makan dong biar sehat. Oh, itu adiknya Ceris ya? Sering tapi Itu adiknya. Halo. Adiknya Ceris. Pak Tadi loh. Mana Halo. Oh itu ya, adiknya Ceris kecil. Halo, Dek. Iya. Sacio, udah malam belum Sacio? Sama gendut, Pak Victor. Wih, sama dengan papanya ya, besarnya. Cio. Cio. Halo Cio. Gemuk banget. Gak muat ya. Sip. Terima kasih Bapak Ibu. Ya olahraga. Layarnya berdua nggak muat, Sacio. Sehat-sehat ya Bapak Ibu ya. Suster sehat-sehat juga. Salam. Sehat semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Ada yang masih nulis absen, si absen. Mama Fani udah absen?